Belakangan ini banyak banget berita atau updatean-updatean dari Marvel. Ada dua tentunya, yang pertama Spider-Man dan yang paling baru yang kayaknya penuh banget nih di hari-hari ini, yaitu adalah updatean tentang Avengers Doomsday. Mulai dari ada aktor yang berantem lah, ini RDJ katanya berantem sama entah mungkin sama Ryan Reynolds. Terus rumor-rumornya Doctor Strange bakal temenan sama Doctor Doom, which is udah diprediksi juga sih. Dan katanya Chris Evans yang bakal muncul bentaran doang nanti di Avengers Doomsday. Well, di video kali ini gue bakal ngebahas semua informasi-informasi itu. Kita bakal lihat nih kira-kira atau kita analisa dari rumor-rumor yang udah beredar ini, yang mana yang kira-kira masuk akal dan yang mana nih yang kira-kira beneran bakal masuk ke Avengers Doomsday nanti. So, gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Avengers Doomsday. Film ini sendiri setelah mengumumkan cast-nya waktu itu, ini udah mulai syuting di bulan April 2025 kemarin. Dan katanya bakal berlangsung selama 6 bulan, khususnya yang mereka syuting di Pinewood Studios di Inggris. Nah, kabar yang terbaru katanya film ini tuh udah syuting setengah jalan dan bahkan sudah menyelesaikan proses syutingnya untuk beberapa aktor termasuk aktor-aktor utamanya. Jadi, sebagian besar aktor-aktor yang ikutan syuting untuk film ini katanya udah menyelesaikan syutingnya atau udah dibilang wrap. Ini termasuk si Pedro Pascal yang jadi Reed Richards dan juga si Alan Cumming yang jadi Nightcrawler dan beberapa aktor-aktor lainnya. Yang ketahuan baru 2 nih yang udah kelar syutingnya. Yang lain katanya udah tapi belum tahu tuh siapa-siapa aja. Nah, karena durasi syuting dari karakter-karakter ini yang bisa dibilang kayaknya singkat banget, ini bikin kita atau fans yang ngerasa tuh kalau kayaknya bakal punya scene yang sedikit nih untuk karakter-karakter yang ada di film ini. Contohnya kayak si Pedro Pascal sebagai leader Fantastic Four, Mr. Fantastic ini, dia tuh bakal punya screen time yang kayaknya sedikit. Begitupun si Alan Cumming yang jadi Nightcrawler. Well, sebenarnya ini juga udah bisa diprediksi sih. Secara film Avengers Doomsday ini itu punya cast yang lumayan banyak dan dengan durasi film yang taruhlah mungkin 2 sampai 2,5 jam. Ini dengan memasukkan karakter-karakter yang sebanyak ini tentunya masing-masing karakter nih bakal punya screen time yang lebih sedikit. Dan itu udah wajar banget menurut gue. Bahkan setelah pengumuman cast waktu itu, gue bahkan udah bilang, kalau mungkin kalian ngikutin gue bilang waktu itu udah cukup, gak usah ditambah lagi. Karena semakin banyak castnya, semakin sedikit screen time dari karakter-karakternya ini bakal muncul. Nah, soal cast tambahan itu bakal gue bahas juga di video ini nanti, tapi gue mau fokus dulu ke bagian syutingnya. Nah, katanya syutingnya ini udah selesai, tapi skripnya belum selesai. Jadi bisa dibilang syutingnya ini udah selesai, udah wrap untuk beberapa aktor, tapi masih menunggu skripnya ini selesai karena belum kelar-kelar banget. Baru setelah skripnya ini udah final, para aktor-aktor yang diperlukan untuk syuting tambahan-tambahan atau yang lagi masih ditulis ini, itu bakal dipanggil lagi untuk melakukan syuting ulang atau mungkin reshot, atau sebagai ya kayak mengganti semacam scene-scene yang udah mereka shoot duluan, atau mungkin menambah scene-scene lainnya. Pokoknya emblemnya itu dibilangnya reshot. Yang pertama, gue ngelihat dengan skrip yang belum jadi, walaupun sebenarnya ini tuh udah wajar banget dan udah umum banget juga dilakukan, terutama sama Marvel ya, karena Marvel sering banget skripnya belum jadi mereka malah udah mulai syuting. Karena sebenarnya proses syuting untuk di Hollywood, khususnya untuk Marvel yang selain dia filmnya kejar tayang, dia juga harus menyesuaikan dari aktor-aktornya yang jadwalnya padat banget. Apalagi dia tuh misalnya contoh udah ngincer banget Pedro Pascal nih misalnya. Dia udah ngincer banget Pedro Pascal untuk main di sini. Apapun jadwalnya nanti itu dia akan menyesuaikan. Misalnya duluan nih karena di bulan sekian si Pedro Pascal bakal syuting film lain. Itu benar-benar syutingnya bisa dimajuin, even skripnya belum jadi. Nah, beberapa kasus itu sempat kayak gitu. Nah, mungkin untuk di film Avengers Doomsday ini, beberapa aktor kayaknya mulai punya jadwal yang agak padat, makanya mereka mencoba untuk kayak udah kita bikin fleksibel, kita majuin, makanya skripnya belum jadi. Itu baru teori gue ya, pikiran gue doang ya. Atau mungkin ya mereka cuma punya garis besarnya doang dan mereka baru mengembangkan yang hal-hal kecilnya during the way. Karena kalau menurut gue ya, yang terjadi sama Marvel Studios khususnya Kevin Feige dan yang lain-lain, ketika mereka membuat sebuah project cerita atau mereka bikin sebuah film, mereka sebenarnya udah tahu cerita apa yang bakal diceritakan di film itu secara garis besar.
Tapi kan cuma secara premis doang itu nggak cukup. Misalnya contoh gue ceritain, oke, di Avengers Doomsday bakal ada si Dr. Doom-nya misalnya gitu kan. Dr. Doom dia bakal ketemu sama Kang the Conqueror misalnya, yang konsep yang dulu gitu kan. Atau di sini dia bakal membangun ancaman yang tadinya dia baik gitu ya. Terus ketika dia melihat ada incursion, terus tiba-tiba dia jadi pengen menyelamatkan incursion itu tapi dengan cara yang jahat. Ya udah, akhirnya dia bakal ngelawan Avengers dan dia berpikir kalau kayaknya satu-satunya cara untuk menyelamatkan universe adalah untuk dengan menjadi penguasa dari multiverse itu sendiri. Cuman dengan satu premis itu, ini udah kebentuk satu film cerita gitu kan. Tapi penulisan itu nggak cuman dari satu premis itu doang, tapi kata-kata yang bakal dikeluarin sama si karakter-karakternya itu apa aja, dia ada di set mana aja, membangun kemana tuh apa aja. Nah itu yang kayaknya sedang dikerjakan. Makanya ketika ada berita yang bilang kalau filmnya udah wrap, tapi bakal nunggu dulu karena skripnya ini masih ditulis, itu untuk sebagian orang mungkin pikir, ini gila ya, film kok belum kelar ditulis tuh tapi udah syuting gitu ya. Tapi untuk gua yang gua udah tahu Marvel tentunya gitu kan, karena gua udah tahu cara kerjanya Marvel, mereka tuh udah tahu premis dan sebenarnya yang ditulis nih lebih ke dialognya atau lebih ke hal-hal yang minornya. Walaupun sebenarnya terbuka kemungkinan juga kalau nantinya bakal ada adegan-adegan atau tambahan karakter-karakter atau bahkan kejadian-kejadian major di filmnya nanti. Ya itu during the way lah ya. Tapi yang pasti sekarang syutingnya katanya udah wrap, tinggal nunggu reshoot doang. Nah, Alan Cumming sendiri juga bilang kalau dia tuh sebagian besar menghabiskan waktu syutingnya dia cuman pakai green screen doang dan sendirian. Well, ini juga dialamin sama si Ralph Ineson waktu dia syuting sebagai Galactus di Fantastic Four First Step, karena emang karakternya CGI, jadi dan emang bentukannya gede, jadi dia benar-benar cuma syuting sendiri pakai green screen tanpa berinteraksi sama aktor-aktor lainnya. Nah, si Alan Cumming ini bilang kalau dia bahkan nggak tahu kalau dia ini lagi lawan actingnya tuh siapa gitu. Dia cuma baca line-nya aja, terus udah dia action dan segala macam tanpa dia tahu dia tuh lagi lawan siapa sebenarnya. Nah waktu itu sempat ada bocoran atau mungkin ya kayak rumor-rumor atau bahkan dia sendiri nih kalau nggak salah yang bilang kalau dia tuh ada scene sharing sama Mr. Fantastic alias si Pedro Pascal. Dia punya scene ngelawan Pedro Pascal dan waktu itu ketika itu dikeluarin itu orang-orang heboh. Nah setelah dia kelar syuting, dia meralat omongannya dia dengan bilang kalau dia bahkan kayaknya dia nggak tahu deh kalau misalnya yang dia lawan itu Pedro Pascal atau Mr. Fantastic gitu kan. Dia bahkan nggak tahu yang dia lawan itu siapa karena sebagian besar dia nih menghabiskan waktu syutingnya cuma pakai green screen doang. Nah ini bukan hal baru dari Marvel tentunya, karena selain pakai technical dan juga untuk urusan VFX ya, makanya pakai green screen atau blue screen, sebenarnya Marvel juga kayak sangat menjaga potensi cerita bahkan ke aktornya sendiri. Jadi cerita Doomsday ini benar-benar di-keep banget bahkan sampai ke aktornya sendiri. Cuman beberapa aktor yang kayaknya bisa dibilang punya leading role di sini, punya ya jadi pemeran utama, entah itu RDJ, entah itu siapapun yang nantinya bakal jadi cast utama juga. Yang intinya adalah yang membawa ceritanya itu tuh aktor-aktor yang tahu ceritanya. Selebihnya itu nggak ada yang tahu, bahkan mereka benar-benar keep in secret. Makanya Alan Cumming nih bisa dibilang dia curhat atau ngeluh ya kalau dia tuh sebenarnya cuman kayak sendirian doang, dia nggak tahu acting lawan siapa, gimana gitu kan. Karena memang Marvel merahasiakan itu gitu untuk ceritanya. Ya bahkan mungkin salah satu alasan kenapa tulisannya sebenarnya masih ditulis, sebenarnya mungkin tulisannya udah jadi, cuman mereka tuh bikin alibi atau apalah biar nggak banyak membocorkan potensi ceritanya ke para cast-nya. Don't try to chase me. I'm not ready to be touched again. Nah ada juga berita yang bilang kalau RDJ ini minta reshoot untuk adegannya dia. Katanya dia yang minta sendiri untuk reshoot. Kenapa? Karena konsep awalnya sebenarnya ceritanya nih ya. Jadi konsep awal ketika dia syuting adalah ini berjalan secara 3 minggu nih yang gue baca ya. Jadi 3 minggu RDJ ini dia tuh nggak syuting beneran. Dia tuh cuman jadi semacam suara dari karakternya, dan karakternya ini diperanin sama stunt double-nya dia. Mungkin karena ini tuh lebih ke adegan-adegannya yang mungkin ya berbahaya, atau adegan-adegannya kayak fighting scene atau gimana gitu kan, yang mungkin agak beresiko gitu untuk si RDJ. Dan kayaknya stunt double tuh juga haknya dia sebenarnya untuk dia mau pakai atau enggak gitu kan. Nah katanya 3 minggu syuting dia ngerasa kalau itu tuh kayak ini tuh aneh kayaknya ya. Ini tuh nggak bener. Makanya dia minta untuk syuting ulang, dan dia mau udah nggak usah pakai stunt double, beberapa adegan doang yang pakai stunt double, tapi sebagian besar dari yang dia lihat syuting di 3 minggu itu dia bilang dia mau di reshoot dengan dia yang main sendiri.
katanya gitu, dan diiyain sama Marvel. Ini nggak tahu apakah menambah durasi dari ini ya produksinya atau gimana, tapi yang pasti ini diiyain sama Marvel dan mereka melakukan shoot ulang dengan RDJ yang melakukan sendiri beberapa adegan tanpa menggunakan stunt double-nya dia. Jadi dia tuh bener-bener kayak, gue pengen ada di dalam kostum itu, gue pengen bener-bener in action di film ini. So, karena bisa dibilang RDJ ini punya pengaruh yang kuat juga di Marvel, kayaknya itu juga yang bikin dia tuh diiyain. Dan sebenarnya director atau produser apapun itu memang tetap nanya juga kan ke aktornya, ini lu mau lakukan sendiri atau gimana. Itu baru mungkin kayak ada manajemennya si aktor gimana gitu kan, yang kayak ngerasa ini kayaknya jangan pakai aktor aslinya, pakai stunt double aja. Karena biasanya manajer tuh kan mikirin si aktornya ini takut cedera atau gimana gitu kan, tapi aktornya juga bisa menentukan sendiri gitu. Makanya RDJ di sini bilang gue mau syuting sendiri, dan memang dilakukan ulang syutingnya si RDJ. Nah, di sela-sela syuting ini juga katanya ada insiden nih yang bisa dibilang nggak mengenakan terjadi di lokasi syuting, dimana RDJ katanya cekcok alias berantem sama aktor lainnya di set syuting Avengers Doomsday. Ini beneran kejadian dan rame banget hari ini waktu gue syuting sekarang nih. Ini alasan kenapa gue syuting video ini adalah karena ini nih sebenarnya. Karena RDJ katanya berantem, dan katanya berantemnya sama Ryan Reynolds. Wow. Nah, kenapa Ryan Reynolds ada di sini? Itu juga ada di, ya gue bakal bahas di sini juga. Nah, dia katanya berantem sama Ryan Reynolds karena ada candaan yang bisa dibilang kelewat batas. Katanya dua aktor ini tuh belum terlalu kenal, dan ketika mereka digabungkan, mereka bercanda-bercanda, agak ada kelewatan batas gitu. Jadi gua nggak tahu ini siapa ya atau bagaimana prosesnya, kenapa bercandaan ini kelewat batas gitu kan. Apa mungkin si RDJ-nya lagi syuting atau dia lagi bercanda-bercanda terus celana diprodotin sama si Ryan Reynolds gitu kan. Lu kelewatan lu. Mungkin aja kayak gitu kan. Namanya kelewat batas atau kayak gimana, ini kita nggak tahu. Tapi menurut rumor katanya itu benar-benar menciptakan suasana yang agak lumayan menegangkan di lokasi syuting ketika mereka berdua ini agak selek-selekan atau berantem katanya. Ya berantemnya mungkin nggak secara fisik tapi adu argumen kayaknya. Tombok kita. Ya, rame kan? Jam beleleng kau. Serah aku lah. Tombok lah, dapat duit aku. Tombok lah handang tombok. Gak banyak berita soal ini sebenarnya, gak banyak yang dibocorin soal ini. Tapi menurut orang dalam, ini gue taunya dari Zack Snyder. Jadi Zack Snyder ini bilang kalau ada insiden semacam ini terjadi di lokasi syuting di Avengers Doomsday. Katanya karena kejadian itu hubungan mereka berdua nih yang tadinya nggak kenal gitu kan, terus jadi berteman agak lumayan baik, jadi retak parah. Bahkan sampai mereka tuh harus syuting dua aktor ini secara terpisah. Kenapa? Nah, alasan kenapa mereka ini berantem selain karena bercandaan yang kelewatan batas, katanya karena ada ego yang tinggi. Ya mungkin kalau kita agak-agak sedikit menebak-nebak gitu kan, kita tahu si Robert Downey Jr. kan dia adalah orang yang membawa MCU gitu. Kalau nggak ada RDJ, nggak ada Iron Man, nggak ada MCU men. Dan si Ryan Reynolds yang benar-benar membawa karakter Deadpool itu sendiri, apalagi sekarang udah ada di MCU. Gak tahu gimana ceritanya mereka ini akhirnya cekcok atau gimana, dan akhirnya mungkin kayaknya ada hubungannya sama ego masing-masing yang bikin mereka berdua ini akhirnya jadi renggang hubungannya dan sampai studio harus intervensi. Tapi katanya lagi nih, katanya studio udah campur tangan untuk masalah konflik ini, dan dua aktor ini katanya udah berdamai, udah ngobrol baik-baik karena itu sebenarnya childish banget kata mereka, dan akhirnya mereka jadi temenan lagi. Nah, katanya itu tuh bohong. Katanya itu tuh bohong. Dan muncul lagi berita kalau ternyata RDJ itu nggak berantem sama Ryan Reynolds, tapi dia berantem sama James Marsden yang jadi Cyclops. Nah, walaupun sebenarnya nggak tahu ini berantemnya sama siapa, tapi yang pasti udah ada obrolan kayak gini muncul keluar aja, which is jarang banget terjadi di syuting-syuting Marvel atau bahkan syuting-syuting film lainnya gitu kan, ada aktor yang berantem. Ini beneran bisa dibilang agak valid ya, kayaknya beneran ada kejadian siapa berantem lawan siapa, walaupun sebenarnya siapa sama siapanya ini masih belum ketahuan atau mencoba untuk ditutupin sama studionya, karena sebenarnya ya itu udah selesai gitu kan, udah kelar. Ya walaupun beritanya udah keluar kemana-mana gitu kan, tapi itu ya sempat kejadian lah di syuting Avengers Doomsday ini. Entah sama James Marsden atau sama Ryan Reynolds,
ya sebenarnya masanya udah kelar gitu. Cuman agak disayangkan aja gitu kan kedua orang ini, atau entah siapa lawan siapa gitu kan. Entah Ryan Reynolds sama RDJ atau sama James Marsden, yang pasti disayangkan banget lah kenapa mereka bisa berantem. Nah, kenapa Ryan Reynolds bisa ada di sini? Ini sebenarnya nyambung sama salah satu postingannya Ryan Reynolds beberapa waktu yang lalu, di mana dia ngeposting di Instagramnya dia itu lambang Avengers yang dicoret dengan lambang anarki. Jadi ini juga sempat muncul waktu itu di Deadpool and Wolverine Avengers Anarchy gitu kan. Yang waktu itu fans langsung melabeli tim yang dibentuk sama si Deadpool di film Deadpool and Wolverine ini adalah Avengers Anarchy ya, yang isinya tuh ada Deadpool, Wolverine, ada Blade, ada Elektra, ada Gambit, X-23 dan lain-lain itu ya. Itu adalah kelompok yang disebut sebagai Avengers Anarchy. Nah, dengan si Ryan Reynolds yang posting itu artinya dia juga ikut terlibat di film Avengers Doomsday ini. Apalagi sekarang kita semuanya tahu waktu dia posting itu, ini lagi ongoing syuting dari Avengers Doomsday. Jadi udah langsung orang spekulasi kalau fix Ryan Reynolds ada di Avengers Doomsday. Walaupun sebenarnya nama Ryan Reynolds ini nggak masuk ke dalam list cast yang ada waktu itu. Yang artinya ini Ryan Reynolds ini menjadi nama tambahan yang juga terlibat di Avengers Doomsday. Walaupun nggak tahu ya apakah ini mengarah ke situ, tapi udah pasti kayaknya ya, udah obvious banget kalau dengan dia posting kayak gitu, ini dia bakal ikut terlibat juga di Avengers Doomsday. Tapi dia bakal jadi apa dan ngapain? Ya tentunya bakal jadi Deadpool. Tapi kayaknya ini juga muncul di beberapa fan ini topik ya. Kalau dia ini sebenarnya nggak akan gabung ke tim manapun. Jadi dia nggak akan gabung ke Avengers Z-nya si Yelena Belova dan kawan-kawan, nggak bakal gabung sama Avengers originalnya si Sam Wilson dan lain-lain, dan not even bakal gabung sama timnya Dr. Doom. Dia katanya bakal punya timnya sendiri di sini. Yang intinya kayaknya ini ada hubungan sama si Avengers Anarchy ini, yang dia tuh bakal bikin tim sendiri. Nah, timnya siapa aja? Tentunya bakal spekulasi ke tim-tim yang agak nyeleneh atau tim yang dia bawa sendiri. Ya, gue sih pengennya dia membawa lagi timnya yang ada di Deadpool and Wolverine, which is ada ya Deadpool, Wolverine, X-23, Elektra, Blade, ya, terus Gambit. Kayaknya 6 orang ini yang bakal jadi Avengers atau Avengers Anarchy-nya versi si Deadpool ini. Jadi ada tim tambahan nih kayaknya nantinya di Deadpool Avengers Doomsday nanti. Selain 2 tim yang udah kita tahu, bakal ketambahan Avengers Anarchy yang kita juga nggak tahu nih perannya bakal kayak gimana. Dan kayaknya dengan menambah 1 tim lagi yang menjadi tim pengacau antara 2 tim ini bakal melawan, bahkan bukan 2 tim lagi, bakal ada ketambahan sama si Fantastic Four gitu kan. Jadi timnya ada banyak, dia ada 4 men. Bakal ngelawan timnya si Dr. Doom. Kayaknya timnya si Deadpool ini bakal jadi tim perusuhnya deh. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba gue mau tahu pendapat kalian soal si Deadpool ini bakal jadi apa lah, kayak gimana. Nah, ngomongin soal Deadpool dan juga timnya, gue tuh suka banget sama Funko Pop-nya si Deadpool and Wolverine. Terutama ada satu nih yang gue suka banget, yaitu Funko Pop-nya X-23. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, gila keren banget kan nih. Nah, sebenarnya Funko Pop-nya ini bisa kalian beli, itu ada di link yang gue sematin di bawah. Nih, bisa kalian lihat. Ini keren banget. Kalau kalian pengen punya, ini juga harganya terjangkau banget kan Funko Pop. Kalau kalian pengen punya, kalian bisa langsung klik aja di link yang ada di bawah ini. Oke, dengan munculnya Ryan Reynolds juga muncul nih. Jadi setelah si Ryan Reynolds posting ini, mulai agak rame. Ini mulai bertebaran informasi kalau katanya Marvel bakal mengumumkan cast tambahan untuk film Avengers Doomsday. Katanya bakal ada 33 cast tambahan untuk film ini. Dan gue pribadi sebenarnya gak usah ditambah lah anjir, buat apa anjir? Gak usah. Walaupun sebenarnya kita tahu kan ada banyak karakter yang bisa dimasukkan ke dalam satu film ini. Tentunya yang juga muncul di film-film sebelumnya. Sayang banget gitu kalau nggak dibawa ke Avengers Doomsday, apalagi Avengers Secret Wars. Tapi kayaknya kalau ditambahin pun jadi padat banget gak sih? Dan semakin banyak nantinya castnya, ya semakin sedikit screen time dari karakter-karakternya. Apakah kita bakal puas kalau dia cuma muncul gitu doang? Ya itu bakal, ya makanya filmnya bakal jadi kayak wahana aja, cuma bermain dengan cameo. Karena semua karakter dan semua aktor yang memainkan karakternya bakal dimunculkan. Ya well, gue sih sebenarnya gue happy-happy aja, tapi secara story wise kayaknya nggak perlu deh. Mendingan difokusin aja ke aktor atau ke karakter-karakter yang udah ada di yang sebelumnya tuh ada 27 aktor. Tapi
ya nggak apa-apa juga kalau ketambahan 33 aktor. Ya secara jadi ini kan jadi semacam fan service juga. Tapi dengan kebanyakan aktor pastinya bakal mengurangi screen time dari aktor dari karakter-karakter yang mungkin jadi favorit kalian juga gitu. Nah, 33 cast ini katanya bakal diumumin ya dalam waktu dekat ini, dan gua udah mencoba prediksi kira-kira siapa aja yang bakal diumumkan sebagai aktor atau karakter-karakter yang nantinya bakal muncul di Avengers Doomsday nanti. Nah, kalau kalian punya listnya sendiri, kalian bisa tambahin juga di kolom komentar di bawah, tapi gue mau coba ngelis punya gue sendiri ya. Yang pertama tentunya bakal membawa lagi Avengers yang original. Mark Ruffalo, Bruce Banner atau Hulk tentunya bakal ada. Apalagi dia juga katanya bakal muncul sebagai Savage Hulk di Spider-Man Brand New Day. Terus Jeremy Renner sebagai Clint Barton atau Hawkeye juga bakal ada kayaknya. Terus Don Cheadle sebagai James Rhodes atau Iron Patriot juga bakal ada. Samuel L. Jackson tentunya juga bakal ada nih sebagai Nick Fury. Terus Chris Evans tentunya. Ada rumor lagi nih soal Chris Evans yang nantinya bakal gue bahas juga di sini. Katanya bakal ada Chris Evans, dan tentunya Peggy Carter katanya juga bakal ada. Dan Peggy Carternya di sini entah dia cuman jadi pasangan dari Steve Rogers atau dia bakal jadi Captain Britain seperti yang muncul di What If. Secara karakter What If walaupun di animasi kayaknya menarik juga untuk dibawa ke live action gitu ya. Terus untuk di dunia mistik ada Benedict Cumberbatch tentunya sebagai Doctor Strange. Juga ada rumornya yang juga bakal gue mention di sini. Terus ada Benedict Wong juga yang bakal jadi Wong tentunya. Terus ada Clea. Sayang banget seorang Charlize Theron nggak dilanjutin karakternya sebagai Clea. Kayaknya dia di sini juga bakal muncul. Apalagi ini ada hubungannya dengan Incursion yang juga awal-awal kita tahu diomongin sama si karakter Clea ya. Terus tentunya ada Brie Larson sebagai Captain Marvel atau Carol Danvers. Terus ada Teyonah Parris sebagai Monica Rambeau. Apalagi Monica Rambeau ini sebagai orang yang juga nyasar di universe yang sebelah gitu ya. Terus ada Iman Vellani atau Miss Marvel yang juga udah terlibat di The Marvels yang menjadi bridging juga untuk masalah Incursion. Terus ada Lashana Lynch yang juga bakal jadi Maria Rambeau yang juga ada hubungannya sama film atau yang menjadi bridging terjadinya Incursion ya, Kamala Khan sama Maria Rambeau lah. Nah, katanya juga kayaknya Guardians of Galaxy juga bakal muncul di sini. Yang tentunya ada Chris Pratt sebagai Peter Quill, ada Karen Gillan sebagai Nebula, Bradley Cooper sebagai Rocket Raccoon, Vin Diesel sebagai Groot walaupun voice doang, Will Poulter, Adam Warlock. Karena sayang banget Adam Warlock kalau sampai nggak kepake. Jadi ini benar-benar kayak tim Guardians of Galaxy yang terakhir ya. Terus ada Maria Bakalova yang bakal jadi Cosmo. Berarti Cosmo ada. Terus ada Viola yang jadi yang meranin si Kaizen. Jadi anggota Guardians of Galaxy baru semuanya bakal ada karena tentunya mereka masih aktif dan diperlukan servisnya. Terus tambahan Chris Pratt yang si Star-Lord ini ada di bumi gitu. Jadi sayang juga kalau nggak kepake. Terus nextnya tentunya dari Black Panther ada Danai Gurira sebagai Okoye. Terus mungkin dari Thor bakal ada Valkyrie ya, si Tessa Thompson. Terus ada geng-geng Disney Plus yang juga sayang kalau nggak dibawa. Kayaknya Ironheart bakal ada, si Dominic Thorne sebagai Riri Williams. Tatiana Maslany, She-Hulk sayang banget juga walaupun ceritanya kayak gitu. Ini bisa jadi penebusan juga buat karakter She-Hulk nantinya karena banyak yang hate ya. Terus ada America Chavez, si Sostil Gomez. Ini keseringan datang premiere dia tapi nggak pernah ada filmnya lagi. Kayaknya nextnya bakal ada dia. Terus ada Catherine Newton tentunya sebagai Cassie Lang. Terus ada Yahya Abdul Mateen, apalagi bakal ada seriesnya nih sebagai Wonder Man. Terus geng-geng TVA juga bakal ada tentunya. Ada Mobius si Owen Wilson, Sofia Di Martino sebagai Sylvie, Ki Hui Kwan sebagai Ouroboros. Terus ada Yunmi Masako sebagai B-15. Ini juga karena ada hubungannya sama multiverse dan lain-lain, kayaknya harus dimasukin juga nih gengan dari TVA. Dan sisanya adalah X-Men Fox yang belum diajak atau belum sempat diajak. Yang kayaknya ini jadi surprising juga. Tentunya ada Famke Janssen sebagai Jean Grey dan Halle Berry sebagai Storm. Ini gue nungguin banget sih Halle Berry sebagai Storm supaya muncul lagi di sini. Dan mudah-mudahan screen time-nya nggak sedikit ya. Mudah-mudahan dengan karakter-karakter yang udah ada di sini tuh bisa punya porsi yang agak lumayan banyak, dan mudah-mudahan nggak cuma berhenti di Doomsday doang tapi sampai ke Secret Wars. Dan entah apakah ada karakter yang bakal mati di sini dan nantinya nggak bakal muncul lagi di Secret Wars atau gimana, kita mungkin bakal bahas di video lainnya. Apalagi setelah nanti mudah-mudahan beneran jadi nih 33 tambahan karakter ini di umumin ya. Nah, untuk story wise sebenarnya
Gue juga udah mention tadi soal beberapa karakter. Itu ada Steve Rogers dan juga si Captain Carter, si Peggy Carter. Nah, katanya ini ada beberapa rumor. Ini terutama infonya dari My Time to Shine Hello. Ini scooper yang paling fenomenal di ini di Twitter, di X. Udah bilang kalau katanya mereka tuh bakal membawa Steve Rogers buat balik ke buat ada di film Doomsday, tapi untuk sekedar ada di masa lalu gitu loh. Jadi bukan dia yang bakal muncul sebagai Captain America, tapi dia yang bakal, atau dia tuh scene-nya bakal dibawa ke masa lalu. Gimana ya gue menjelaskannya? Jadi intinya adalah si Steve Rogers ini bakal muncul lagi, tapi ketika dia ini ada di posisi dia hidup sama si Peggy Carter. Kita tahu di Avengers Endgame si Steve Rogers ini akhirnya dia stay di satu universe dan juga dia menghabiskan waktu di sana sama Peggy Carter yang akhirnya sampai jadi tua gitu ya. Nah, katanya itu bakal di-recreate lagi dan katanya Steve Rogers ini bakal muncul di situ sebentar dan bakal dibunuh sama Dr. Doom. Kenapa? Karena ada hubungannya sama Incursion. Jadi, Incursion yang terjadi di Avengers Doomsday ini yang nantinya bakal di-solve sama Dr. Doom. Jadi Dr. Doom ini bakal punya semacam semacam tugas yang mulia. Ya bisa dibilang Thanos 2.0 lah. Dia tuh mau menyelaraskan lagi kehidupan tatanan universe karena sudah ada gangguan yang terjadi karena beberapa hero yang melakukan actionnya ini yang memicu yang namanya Incursion. Salah satunya adalah Steve Rogers. Dengan Steve Rogers yang stay di universe yang bukan punya dia atau yang bukan belongs ke dia, ini mengganggu tatanan universe yang akhirnya membuat terjadi mungkin universe ini mulai terkikis pelan-pelan atau dia mulai menabrak universe yang lain. Karena seharusnya kalau kita lihat yang ada di Multiverse of Madness, Doctor Strange dulu, seorang yang dari universe lain tuh nggak boleh lama-lama ketika dia memvisit atau mengunjungi universe yang lainnya, karena akan terjadi incursion. Itu yang dibilang sama Reed Richards versi John Krasinski. Nah, dengan Steve Rogers yang stay sama si Peggy Carter, tentunya ini memicu sesuatu gitu kan, dan yang bakal dipicu di situ tentunya adalah incursion. Nah, cara untuk mencegah itu atau cara untuk mengatasi itu, menurut Dr. Doom adalah gua harus bunuh yang namanya Steve Rogers. Dia harus mengambil satu tindakan ekstrim, membunuh Steve Rogers untuk mencegah atau untuk men-stop incursion yang mungkin sudah terjadi akibat dari ulahnya si Steve Rogers ini. Makanya dia di situ katanya bakal muncul dan bakal cuman dibunuh doang sama si Dr. Doom. Nah, ini juga diperkuat dari set, katanya ada di set Dr. Doom, di mana mereka ini Marvel dan juga tim produksinya nge-build ulang rumah tuanya si Steve Rogers dan juga si Peggy Carter yang muncul di ending Avengers Endgame. Dan mereka juga merahasiakan identitasnya si Chris Evans ini ada di lokasi syuting dengan ngasih kode kalau nama samarannya dia ini adalah Luke Cage, untuk biar orang tuh atau buat aktor yang lain atau gimana gitu kan tidak tahu atau nggak tahu kalau si Steve Rogers ini ikutan, si Chris Evans ini ikutan syuting dan beneran bakal ada si Steve Rogers di sini. Apalagi katanya cuman minor doang karakter ini ya. Porsinya gitu. Jadi si Chris Evans bakal beneran muncul, Steve Rogers bakalan muncul sama Peggy Carter, tapi cuman buat di kill doang akibat dari si Steve Rogers yang stay di universe lain yang memicu incursion. Nah, dari sini tentunya nggak adil dong kalau cuman Steve Rogers doang, karena sebenarnya aksi-aksi masuk ke universe sembarangan ini itu bukan cuma dilakukan sama Steve Rogers setelah itu gitu kan. Dan tentunya aksi-aksi ini bakal menjadi pemicu dari dari incursion tadi yang bakal dicegah sama si Dr. Doom. Jadi Dr. Doom tuh bakal yang kayak gue udah mention tadi bakal jadi Thanos-nya tersendiri, Thanos baru atau Thanos 2.0 yang bakal menyelamatkan tatanan multiverse karena ulah dari pahlawan-pahlawan atau para hero-hero itu sendiri. Salah satunya adalah Steve Rogers. Yang kedua tentunya bukan cuma Steve Rogers yang bakal punya andil dari terjadinya incursion. Monica Rambeau yang ada di Miss Marvel tentunya juga punya peran, dimana Monica Rambeau kan dia nyasar walaupun secara nggak sengaja, tapi dengan dia stay di universe itu dan nyasar, itu tentunya bakal terjadi gesekan antara dua universe ini, dan mungkin celah-celah di mana dia kelempar itu bakal kebuka dan dua universe ini bakal tabrakan. Nah, makanya di situ orang-orang yang ada di X-Men, karakter-karakter yang ada di X-Men bakal muncul dan juga bakal ngelawan orang-orang yang ada di universe 616. Makanya di sini ada banyak case-case dari X-Men yang klasik gitu kan, karena kita tahu yang ada di Miss Marvel ending itu udah ada si Beast yang dari film X-Men yang dulu. Jadi ya dengan begitu dua universe ini bakal collapse atau bakal terjadi incursion. Itu terjadi karena si Monica Rambeau.
Yang ketiga, itu tentunya adalah si Doctor Strange sendiri di Multiverse of Madness. Sadar nggak sadar, dengan dia yang nyasar ke situ juga memicu adanya incursion. Apalagi ditambah Scarlet Witch yang melakukan sleepwalking yang ya dia masuk ke tubuh versinya dia yang ada di alternate universe itu gitu kan. Jadi baik Doctor Strange ataupun si Scarlet Witch ini juga menjadi pemicu terjadinya incursion antara universe dia dengan universe yang lain. Jadi semua tindakan traveling dari satu universe visit universe lainnya ini memicu yang namanya incursion yang bakal dicegah atau yang bakal di-fix sama si Dr. Doom. Dan itu bakal jadi sesuatu yang sesuatu yang miris adalah ketika bencana ini tuh nggak disebabin sama villain, nggak disebabin sama siapa-siapa, tapi disebabin sama ketidaktahuan dari para hero-hero kita ini. Nah, karena itu Doctor Strange ini juga menyangkut ke satu rumor yang juga muncul, itu Doctor Strange katanya bakal kerja sama Dr. Doom. Kenapa? Karena Doctor Strange ini tahu betul penyebab incursion itu, dan dia juga tahu betul kalau caranya untuk nge-fix ini adalah dengan mengikuti apa yang direncanakan sama Dr. Doom. Oke, kenapa Dr. Strange ini tahu betul? Karena dia adalah orang yang pertama yang diajak sama Clea di ending Multiverse of Madness untuk mencegah atau mengatasi yang namanya incursion yang ada di Dark Dimension. Jadi dia udah tahu duluan nih, dia udah tahu duluan akibat dari incursion itu kayak gimana, prosesnya kayak gimana, seburuk apa incursion itu akan terjadi. Nah, dengan dia yang tahu itu dan dia mungkin ketemu sama Dr. Doom yang punya solving atau yang punya solusinya kayak gini, dia yang tahu ini, dia percaya, dia tahu oke, kayaknya satu-satunya cara yang yang bakal dilakukan adalah yang ngikutin apa yang direncanakan sama si Dr. Doom ini. Ini juga jadi foreshadowing sama kayak yang ada di Endgame atau di Infinity War ketika dia ngelihat 1 banding berjuta-juta berjuta-juta possibility yang dia lihat, kayaknya juga bakal terjadi di sini, di mana dia ngelihat kalau ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi krisis incursion ini, yaitu dengan mengikuti apa yang direncanakan sama Dr. Doom. Cuman sayangnya yang dilakukan sama Dr. Doom ini mungkin minim morality gitu lah ya. Lu ngerti gak sih, kayak bakal memakan korban lah, atau bakal mengorbankan orang, dan ini tentunya nggak sejalan sama semacam nilai-nilai dari kepahlawanan atau nilai-nilai yang dianut sama beberapa karakter Avengers tentunya. Nah, itu yang nantinya bakal berkonflik atau bakal memicu konflik antara Dr. Doom yang nantinya bakal membentuk timnya sendiri melawan Avengers atau apapun yang nantinya bakal join di Avengers. Yang awalnya kayaknya si Dr. Doom ini bakal traveling, kayak kita nyambung ke teori sebelumnya, itu bakal travel ke 616 itu bareng sama Fantastic Four, karena Dr. Doom ini asalnya dari universe-nya si Fantastic Four ini. Well, ini udah panjang banget gue bahas karena memang seru banget kalau mau ngebahas soal Avengers Doomsday. Tapi menurut kalian gimana? Kalau kalian punya teori atau apapun itu, atau kalian punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Atau kalian punya topik yang kira-kira menarik buat kita bahas nextnya, kalian juga bisa kasih gue masukan di kolom komentar di bawah, dan mungkin nextnya kita bakal jadiin video. So itu aja dari gue, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe juga kalau kalian belum subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.